Oke, DRY Kreator kembali lagi di malam hari ini. Karena kita sempat podcastnya cuma malam aja ini. Kalau pagi sampai siang sore kita biasa Ya, cari pinjaman. cari pinjaman. Butuh bertahan hidup mas di Butuh masa bertahan pandemi. hidup di masa pandemi seperti sekarang Ya, ini. pinjam sana sini. Ya nggak apa-apa, yang penting Nggak kan apa-apa ya. Yang penting bisa hidup. bisa hidup. Jangan sampai stres kita dibuatnya ya. Iya, jangan stres. Nah ini ngomongin stres nih. Eh, Masa pandemi nih mas. banyak orang stres. Banding stres. Iya. Gimana? Pandemi nggak selesai. Pandemi nggak Iya, selesai. kemarin minyak mahal gitu Minyak kan. mahal. Nggak bisa beli apa-apa gitu kan. Ini kapan berakhirnya gitu kan. Iya, mungkin stres di kalangan tertentu gitu ya. Iya kan. Ya nggak stres juga banyak. Nah ini sesuai dengan request kita ini masih. Iya. Karena kita banyak yang di komen-komen tuh Kemarin banyak ada yang request tentang bahas ODGJ lagi, bahas ODGJ lagi gitu ya. Mungkin kita ahli di ODGJ mungkin ya dikiranya. Dikiranya kita kelihatannya kita kayak ODGJ mungkin. ODGJ. Kayak jadi ODGJ ya. Bahas lagu ODGJ gitu kan. Oke, ya, hari ini kita bahas ODGJ Mas jadi ya. Nah, ini aku buka portal-portal juga tadi cari-cari bahan. Aku nemu ini di portal kompas.com nih. Kompas.com. Jadi ini kemarin ada berita, ada artis, bukan artis sih, ini model. Oh, model. Dia tuh bunuh diri mas. Si siapa itu? Namanya Novi Amelia. Oh. Ya mungkin orang-orang yang suka dunia dewasa tahu. Oh, aku nggak suka. Nggak suka, langsung nggak suka. Oke. Ya. Nah ini salah satu model dan dia bunuh diri. Itu ceritanya tuh menjatuhkan diri dari ketinggian. Nah itu. Nah ternyata itu ada hubungannya dengan pasien skizofrenia. Iya. Jadi skizofrenia itu salah satu diagnosa ya, medis tentang kesehatan jiwa ya. Iya. Mungkin orang dengan gangguan jiwa juga. Nah ini orang-orang pasien skizofrenia itu cenderung beresiko bunuh diri. Ya. Nah itu dia. Ini kira-kira gimana nih mas ini menurut kalian? Ya kalau menurut saya sih nggak begitu banget juga ya. Begitu banget juga ya. Nggak begitu banget juga. Mungkin kalau orang ke skizo itu kan diagnosa apa istilah untuk orang dengan gangguan jiwa itu skizofrenia gitu kan. Iya. Itu kalau menurut saya ya nggak semuanya juga. Enggak semua juga skizofrenia itu harus bunuh diri gitu kan ya. Enggak. Cenderung bunuh diri gitu kan ya. Enggak semuanya juga. Banyak emang banyak kejadian juga ada orang skizofrenia orang ODGJ itu yang itu RBD gitu kan. Ada RBD itu rencana bunuh diri gitu, mengakhiri hidupnya itu kan. Cuma rencana doang gitu kan ya. Ya maksudnya ya, rencana wacana gitu kan. Bukan wacana. Oh bukan. Dia berusaha gitu. Oh iya. Dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Iya. Tapi juga ada juga orang dengan gangguan jiwa itu dia takut mati juga banyak. Itu mati ya, maksudnya nggak mau mati gitu. Ya itu kan. banyak juga. Bukan ya. Itu mungkin karena kasusnya si NF itu ya. Kasusnya itu mungkin dia punya ada semacam tekanan gitu kayaknya deh. Tekanan ya. Ada tekanan, jadi dia untuk berusaha untuk menghindar dari tekanan itu dia cenderung memilih untuk bunuh diri untuk mengakhiri itu. Kebanyakan kecenderungan orang yang gangguan jiwa dan itu nekat untuk mengakhiri hidupnya atau ada resiko bunuh diri bukan rencana dulu diri RBD itu yang orang punya ya berawal dari tekanan gitu lah mungkin seperti itu depresi gitu kan. Ini sesuai dengan di sini juga di artikel itu terus orang dengan gangguan kesehatan mental itu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal nekat. Iya, itu kecenderungan kan berarti nggak semua kan? Cenderung nekat gitu kan. Iya. Gimana kalau saya lompat dari ketinggian gitu tanpa parasit? Nekat juga tuh. Nekat juga gitu kan. Kita pinjam yang banyak bisa dibayar. Itu nekat. Nekat juga. Tapi bukan termasuk. Oh, itu masuk. Skizofrenia itu bukan kayaknya. Itu orang yang lain ya. Orang yang lain. Iya. Oh, ini termasuk pada pasien terkenal juga ya. Dia suka melakukan hal nekat. Iya. Nah, ini yang menarik Mas. Gimana? Berdasarkan jurnal yang terbitkan oleh JAMA, Psychiatry, iya. Itu ada peningkatan risiko bunuh diri 4,5 kali lipat dari pasien skizofrenia yang usianya 18 sampai 34. Usia itu memang usia rentan itu. Usia rentan itu. 18 sampai
34 gitu kan bisa dikategorikan usia-usia rentan itu masa usia-usia transisi tuh. Transisi. Dari mulai kanak-kanak, remaja menuju dewasa. Ke dewasa. Oh, itu rentan itu ya? Kenapa? Rentan itu. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan rentan? Berdasarkan dari pengalaman saya pribadi itu ya. Usia-usia itu seperti itu kan usia yang dituntut kita untuk bisa lebih memberanikan diri, lebih harus mengambil resiko, harus mencari jati diri, menghadapi kenyataan. Kenyataan yang di situ kompleks ya. Kompleks masalahnya ya. Kan. Dari umur 18 tahun sampai dengan 34. Itu kita akan menghadapi masalah-masalah kompleks di situ. Kalau kita usia-usia sekolah, usia 7 sampai itu kan paling masalahnya apa? Masalah berantem sama teman, nggak dikasih uang jajan, kasih uang jajan, paling lapar, kan lapar aja tinggal cari kebun siapa. Seru. dulu zaman kita SD, kita jajan cuma gorengan kan? Ya gorengan. Kita udah kenyang. Setelah kita kuliah, bahkan setelah kita bekerja, jajan gorengan satu sama itu belum kenyang. Ya. Iya kan? Kadang kan udah gorengan sama pempek. Iya kan? Belum sebelaknya. Belum kenyang juga. Ya. Itu kan masalahnya lebih besar daripada itu kan? Iya. Kalau dulu sederhana. Gorengan satu kenyang. Gorengan satu sama es teh yang di plastik itu kenyang. Selesai masalahnya kan? Kalau kita udah di usia segitu, usia 18 sampai 34 katakanlah ya. Kita jajan satu gorengan kita nggak kenyang ya. Sederhananya seperti itu. Iya, nggak selesai masalahnya ya. Nggak selesai belum. Aku butuh healing nih. Gorengannya tahu banyak. Ini ada istilah healing juga ini. Itu analoginya seperti itu. Itu. Jadi lebih rentan ya kalau usianya. Kita harus memberanikan diri. Kita harus mengambil keputusan yang itu kan. Tapi kalau udah lewat itu mungkin lebih turun ya. Ya lebih turun karena misalnya gini, kenapa bisa lebih turun di usia 34 ke atas, 35, 36, 40. Iya, kalau kita belum istilahnya belum bisa melewati hal-hal yang itu, kita cenderungnya pasrah kalau menurut saya. Pasrah ya. Menerima kan? Keadaan, lebih menerima keadaan kan. Lebih bisa legowo kan. Ya. Nah, di saat usia 18 sampai 34 itu kita juga yang belum bisa legowo karena kita masih menggebu-gebu kan. Kita pengen apa gitu, kita masih menggebu dan prosesnya itu nggak mulus, yang bisa menyebabkan dia rentan kan kayak gitu. Iya. Misalkan di usia gitu kan kita dihadapkan untuk kita mencari pasangan gitu kan ya. Iya kan, mencari pasangan, dan untuk menuju ke proses sana kan kita perlu kita ada faktor ketakutan yang tersendiri kan. Iya kan, betul. Iya kan, kayak misalkan takut nggak bisa kasih makan lah, takut nggak bisa apa ini itu kan. Takut masa depannya suram lah, padahal Tuhan udah menjamin. Sudah menjamin kita, kan? Iya betul. Nah itu kenapa usia seperti itu rentan itu kalau menurut saya itu seperti itu. Iya. Jadi dia tuh belum menemukan jawaban apa yang dia pikirkan gitu kan. Iya. Terus ekspektasinya masih tinggi. Keberaniannya kurang. Nah itu. Realitanya tidak seperti itu gitu kan. Jadi antara harapan dan realita nggak sama. Gitu, sebenarnya yang dibutuhkan di usia itu adalah keberanian ya. Dan keberanian untuk mengambil keputusan. Iya kan. Iya betul. Di usia seperti itu. Jadi 18 sampai 34. Iya. 34 itu usia-usia yang cukup rentan gitu ya. Rentan kalau menurut saya itu seperti itu. Iya. Nah ini kalau udah kena skizofrenia nih. Nih kenapa awalnya kenapa nih kira-kira? Itu bermacam-macam sebenarnya. Karena mungkin ada awal dari depresi gitu kan. Depresi, pusing-pusing dikit. Ya, kalau kita kan pusing minum paracetamol selesai ya. Tapi kalau ini udah minum paracetamol masih pusing juga. Gitu. Ya emang kalau menurut saya ya semua penyakit itu ada spesialisnya kan ya. Spesialisnya ya. Kalau penyakit kayak gini dibawa ke spesialis jiwa gitu kan ya. Kalau punya cuma gangguan biasa cukup mungkin ke psikolog aja dulu gitu kan untuk membenarkan mindset berpikir kita, mungkin ya ke psikolog aja dulu, konsul gitu kan. Konsul. Curhat lah sama, misalkan kalau kayak gini guys, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita memendam masalahnya sendiri, itu kan nanti lama-lama kita juga pusing sendiri kan. Kalau dibawa cerita agak enteng nih, curhat ke temennya gitu kan, agak enteng. Berarti
kalau merasa pusing-pusing pakai obat nggak hilang pusingnya, bener, kita coba curhat gitu ya. curhat Curhat ke teman dulu. Teman nggak bisa ke psikolog yang ada solusinya Yang ada nanti. solusinya nanti. Oh iya. Kalau udah ke psikolog masih itu aja terus tambah parah, ya bawa lah ke Bawa ke spesialis. Gila, biar diobatin pakai tambah obat. ini ya. Iya kan. Yang kecil dilewatin tambah Iya, parah, ke psikolog nggak di itu, akhirnya ke Iya. spesialis jiwa ya. Nah, tapi kan ini Mas zaman sekarang kan kalau orang dengan gangguan-gangguan seperti itu kan dianggap wah ini orang gila gitu kan ya, Aib gitu ya. aib gitu kan. Ya sebenarnya enggak. Nah, ini buang aja kemana gitu kan. Kadang dibuang. Nah ini kena ham dong kalau dibuang. iya kan, karena ini aib dibuang aja gitu kan, gak usah. Iya, sebenarnya jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Ya kira-kira gimana kalau ada, ya kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau ada orang seperti itu agak-agak nyerempet-nyerempet dikit, pusing-pusing pakai obat nggak jadi itu, nggak mempan, itu gimana tuh? Ya sebelum kita bicara seperti itu, kita harus tahu dulu ya penyebab. Ada berbagai macam penyebab orang bisa seperti itu kan ya. Bisa mendekati stres dan iya, salah satu penyebabnya itu ya penyebabnya sebenarnya bermacam-macam. Macam-macam ya, masalah hidup dan sebagainya gitu kan ya. Iya, tapi gini ya, orang yang pendiam itu justru akan lebih berpotensi bisa terkena gangguan kejiwaan. Iya, karena apa? Karena orang pendiam itu apa-apa biasanya masalahnya itu dipendam sendiri. Kenapa itu? Kenapa namanya bergaul itu penting? Curhat sama teman itu penting. Oh iya. Ya itu salah satunya adalah untuk membagi beban. Ya. Biar kita enggak menanggung beban itu sendiri. Demi kesehatan jiwa ya. Iya, demi kesehatan jiwa. Kan kesehatan ada yang kesehatan jiwa, kesehatan raga, ada kesehatan jiwa gitu ya. Kadang-kadang kita cuma mikir kesehatan raga tapi jiwanya nggak dipikir gitu. Fisiknya kuat, jiwanya lemah. Banyak yang banyak gitu ya. Iya. Ya makanya pentingnya sosialisasi, misalkan bergaul sama teman itu penting. Jangan diam diri di rumah, nanti lama-lama isolasi sosial, gitu kan, mengurung menarik dari pergaulan. Itu juga bahaya. Minder gitu kan, lama-lama jadi tambah minder, tambah nggak mau ketemu orang gitu itu namanya kan. isos itu seperti itu. Lama-lama depresi, halusinasi, lihat apa, ini ada apa, dia ada kesurupan apa. Nih pasti. langsung lemah dukun. Nah, itu dijampi disemprot gitu kan ya. Orang penyebabnya seperti itu ya. Makanya kalau punya teman pendiam, jangan lantas kita lebih barbar dalam membuli dia, itu gak boleh. Ya kadang-kadang dia pendiam gitu kan, kita bully aja gitu kan. Kita habisin dia gitu kan. Jangan seperti itu, karena orang pendiam itu rentan jiwanya bisa itu kan. Iya, kadang-kadang di sekolah banyak itu sekolahan tuh. Iya. Atau yang orangnya pendiam gitu kan, kita bully aja itu karena orang pendiam aja gitu kan. Dulu saya juga termasuk pelaku pembuli gitu. Ada temanku dia pendiam dibully bisa-bisan itu. Ya. Iya, alhamdulillah, tapi temanku itu kuat sampai sekarang masih sehat. Sehat ya. Berarti raganya sehat, jiwanya sehat, kuat gitu ya. Iya, maka dari itu aku juga banyak belajar dari pengalaman yang sudah pernah dilewati gitu kan. Nah, terus tadi kenapa yang masalah berobat itu kan ya? Ya, berobat. Nah. Ya kalau udah merujuk ke situ ya, ke ranah gangguan jiwa gitu ya, berobatlah ke spesialisnya lah, spesialis kejiwaan kan. Gitu kan. Ya kadang-kadang kan udah ada bibit-bibit gangguan gitu kan ya, dibiarin aja malah tambah dibully gitu kan. Kamu orang gila. Tambah gila juga gitu kan. Tambah gila juga. Nah itu udah gila tinggalin gitu kan. Nah itu. Nah ini kalau udah gila gimana nih solusinya? Solusinya diobatin dong. Oh, diobatin ya. Iya dong. Ya berarti kayak kita udah terluka gitu kan ya, harus diobatin. Obatin dong. Sekarang kan udah ada fasilitasnya semua kan. Udah ada fasilitas semua ya. Ya kan ada BPJS kan. Oh iya, BPJS. Emang BPJS bisa buat jiwa gitu kan? Setahunya kan kalau penyakit kayak kronis, jantung gitu kan. Justru kalau yang kayak kanker gitu kan bisa gitu kan. Nah, ini emang jiwa bisa itu orang bisa gila dong. Oh bisa ya? Semuanya bisa. Pemerintah kan memperhatikan semuanya kan. Semuanya itu. Ingat pemerintah endorse kita. Kita endorse pemerintah dulu. Dari kemarin ngomongnya pemerintah mulu. Belum ada bingkisan bang dia. Tapi kita sebenarnya
mau mengedukasi gitu Iya. kan, mengedukasi agar kita bisa mencari solusi gitu kan. Benar-benar. Gitu. Sebenarnya gampang ya. Gimana tuh penanganannya? Orang dengan gangguan jiwa itu penanganannya ya dibawa ke rumah sakit jiwa lah. Oh, jiwa nih. Ada pemerintah itu udah memprioritaskan sebenarnya kan. Oh, prioritaskan ya. BPJS itu kan dulu banyak BPJS yang dinonaktifkan gitu kan. Itu kemarin Iya kan? beritanya sempat ini yang sampai sampai rame di DWR tuh gitu kan, iya banyak kan? yang dihapus ininya Itu sebenarnya gitu bisa kan. bisa diaktifkan lagi. Bisa Dan diaktifkan untuk lagi. orang dengan gangguan jiwa itu diprioritaskan. Oh, berarti kalau dia butuh penanganan jiwa, kesehatan jiwa, dia diproteskan untuk segera diaktifkan. Segera diaktifkan karena yang namanya sakit jiwa kan nggak bisa berupanya nanti aja itu nggak bisa. Nggak bisa ya, telat dikit hilang ya, bisa mematikan juga ya. Iya kan bahaya gitu kan. Nggak kayak seperti penyakit yang lain ya, jantung kan. Jantung juga bahaya juga. Ya. Jantung kan kalau menurut survei kan pembunuh paling pertama dunia kan, jantung gitu kan. Secara ya. spontan. Secara spontan langsung jantung berhenti aja udah selesai. Iya. Ya udah. Udah selesai. Ini kesehatan apa? Jiwa. Sakit jiwa juga termasuk mematikan juga ya. Ya nggak mematikan sebenarnya, cuma membahayakan. Yang merujuk ke kematian. Iya. Kenapa diprioritaskan? Mungkin salah satunya hal seperti itu. Gitu ya. Terus banyak juga kejadian kayak gini. Ya emang sih kita punya BPJS, tapi ribet. Masa orang gila kayak gini harus rujukan ya, udah ngamuk-ngamuk gitu kan. Minta rujukan ke itu dulu ke puskesmas gitu kan, dibawa ke puskesmas. Lagi kejut-kejut gitu ya. Lagi ngamuk gitu kan. Ngamuk gitu kan, pakai stetoskop gitu kan. Iya, pada dasarnya kalau orang dengan gangguan jiwa itu yang penting memenuhi ada beberapa unsur gawat darurat ya, yang diantaranya adalah membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, ataupun resiko bunuh diri kayak seperti rencana bunuh diri seperti tadi ya, rencana mau lompat dari ketinggian gitu ya, dari gedung lompat. Itu termasuk kegawat daruratan dalam kejiwaan, itu bisa langsung aja. Berarti kalau kegawat daruratan kita nggak perlu ke fase pertama, langsung ke IGD bisa gitu ya? Langsung bisa, namanya gawat darurat kayak IGD dong. Berarti di unit jiwa juga ada IGD-nya ya? Ada semuanya ada. IGD-nya nyampur nggak? Maksudnya? Nyampur sama kesehatan yang raga? Oh ya, campur ya satu. Rumah sakit IGD-nya cuma satu tuh. Cuma satu ya. Cuma satu itu. Nanti dibawa ke IGD itu ada penanganan juga dulu dari apa? Dokter umum dulu, screening dulu situ. Setelah itu bawa baru ke ruang khusus untuk kejiwaannya. Nah, nanti baru dokter spesialisnya yang itu kan. Ya seperti sakit yang lain pun dibawa seperti itu kan. Berarti kan patah tulang gitu dibawa dulu ke IGD, tangani dokter umum dulu, nanti dikonsulkan ke dokter spesialisnya, baru dilakukan tindakan operasi atau apa kan. Iya betul. Sakit jiwa pun seperti itu. Iya, berarti sebenarnya sakit jiwa juga sama dengan sakit yang lain ya. Sama sakit yang lain. Bukan sebuah aib, atau bukan karena sebuah dikirim-kirim guna-guna gitu ya. Padahal karena hidupnya stres gitu kan, banyak dibully gitu kan, nggak pernah ada yang nolong gitu kan ya, tahu-tahu betul itu akhirnya kan pusing sendiri gitu kan, akhirnya halusinasi gimana ya gitu. Gitu. Dan kalau halusinasi itu kebanyakan ya bukan kebanyakan, sebagian orang mengira itu kalau halusinasi itu dia kesurupan ya. Iya, halusinasi kan ada di yang berpotensi ada di 5 ada di panca indera kita ya. Iya, di 5 panca indera. 5 panca indera ada 5 kan. Itu berpotensi penglihatan, pendengaran, penciuman gitu ya. Iya, kadang-kadang lihat bayangan nih. Wah, ketempelan ini berarti. Ketempelan ya. Nggak dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ke paranormal ya. Itu yang salah kaprah di situ sebenarnya. Alternatif dulu. Kebanyakan kayak gitu. Kenapa orang yang tadinya cuma ringan, gejalanya ringan ya, bisa menjadi parah? Itu karena masih ada yang berpikiran orang dengan gangguan jiwa itu bisa disembuhkan dengan alternatif dibawa ke orang pinter, disemprot pakai air sembuh gitu kan. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang memperparah itu memperparah itu seperti itu. Telat penanganan. Ya padahal pemerintah udah ada dong, pakai BPJS lah, udah bisa apalah sebagainya, fasilitas udah ada lah. Udah banyak fasilitas tentunya. Untuk menangani orang-orang yang kena gangguan jiwa gitu kan. Tapi masih banyak orang yang beranggapan bahwasanya pakai BPJS ribet. Kalau menurutmu ribet nggak? Ya emang nggak lama ya prosesnya. Iya lama. Ya karena memang mungkin BPJS gini mas,
karena itu BPJS kan sebuah asuransi ya. Iya. Bentuknya asuransi. Nah, asuransi itu kan berbagi resiko. Nah, berbagi resiko berarti kan ada orang-orang yang istilahnya ngumpulin duit. Iya. Ngumpulin duit untuk bisa menangani satu pasien gitu kan, bergotong royong gitu. Iya, jadi prosesnya nanti harus klaim dengan itu kan, harus klaim kan, nggak bisa langsung klaim aja kan gitu kan. Kita juga harus bertanggung jawab karena ke orang yang ikut urunan juga. Nah, mungkin dokumennya lebih banyak gitu kan gitu. Itu sebenarnya seperti itu ya. Sebenarnya seperti itu, emang seperti itu. Bedanya kalau saya berobat pakai umum nih, bayar nih saya nggak pakai BPJS, kita paling cukup dikasih minta KTP identitas diri kan. Kalau BPJS kan enggak. Kalau misalkan berobat jalan itu yang dibutuhkan itu ada KTP, KK, fotokopi BPJS itu sendiri kan. Yang bikin orang-orang nyebutnya ribet itu sebenarnya cuma 4 hal itu. 4 hal itu ya. Karena kalau umum cuma 1 lembar, kalau itu 4 lembar gitu kan ya. Iya, orang ngelihatnya yang dia umum pantesan aja cepet. Ya udah jelas cepet. Dari yang diperiksa cuma 1 tuh begini kan. Itu. Iya. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang dianggapnya oleh sebagian orang BPJS ribet, BPJS penanganannya beda. Itu sebenarnya hal seperti itu. Ya, jadi anggapannya kalau pakai BPJS obatnya obat kadaluarsa gitu. Iya. Ada lagi yang beranggapan seperti ini antara BPJS yang PBI yang dari pemerintah ya. Non PBI yang iur mandiri kan. Itu ada lagi yang berstatement bahwasanya yang dari pemerintah itu di nomor berapakan, padahal enggak. Sama aja. Cuma yang dari pemerintah kelasnya kelas 3. Yang membedakan kelasnya itu cuma kamarnya aja sebenarnya. Kamarnya aja. Obatnya dan sebagainya sama ya. Dokternya juga sama ya. Sama. Misalkan kalau kelas 1 dokternya dokter A, kalau kelas 2 dokternya B gitu kan. Berarti nanti ada kamu dokter apa ya, dokter BPJS bukan ya, berarti ada lagi kayak gitu kan. Kita kan nggak pernah melihatnya seperti itu kan. Dokter ya spesialis jiwa, nggak spesialis jiwa BPJS mandiri, nggak spesialis jiwa BPJS PPI gitu, nggak ada kan. Nggak ada. Iya, dokternya cuma satu itu ya, sama saja gitu kan. Sama aja. Pasti obatnya juga sama kan, resepnya juga sama gitu kan ya. Logikanya gitu kan. Logikanya gitu. Cuma mungkin karena beda kelas kamarnya aja mungkin ya. Iya, yang kelas itu yang membedakan adalah kamar ya. Iya. Ada yang satu kamar berlima, ada yang bertiga, ada yang sendirian gitu kan ya. Iya, itu sebenarnya begitu. Tapi orang yang itu beranggapan itu bahwasanya BPJS Mandiri dan PBI itu beda penanganannya. Iya kan? Iya. Meskipun sama-sama kelasnya itu beranggapan beda, pada dasarnya itu enggak sama aja ya. Iya, makanya kalau kita menghadapi suatu masalah itu kita pergunakan akal sehat. Nah itu, iya kan? Kalau nggak sehat masukin jadi pasien. Yang membudaya di kalang lingkungan kita itu seperti itu. Kalau kita panik itu udah berpikirnya negatif. Iya kan? Jadi harus jangan panik biar pikirnya positif. Iya, betul. Ya jadi sebenarnya negara pun hadir ya. Negara udah hadir gitu. Ini selain BPJS apa lagi nih? Negara itu hadir, itu ada BPJS untuk yang ini khususnya kita berbicara mengenai orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Jiwa lah. BPJS bisa dipakai untuk orang gangguan jiwa baik untuk rawat inap ataupun rawat jalan. BPJS ya, jangan lupa. BPJS kesehatan. Ya. Itu bisa. Untuk rawat inap itu kisaran rawat inap orang dengan gangguan jiwa itu lama ya. Lama. 2 minggu kayaknya deh. 2 minggu bisa. Ya 2 minggu bisa ya. 2 minggu. Itu diklaim sama BPJS. Klaim semua. Diklaim, dan obat untuk orang dengan gangguan jiwa itu kan mahal-mahal. Iya, mahal-mahal. Klaim semua. Tanpa terkecuali. Ya. Nah, itu bentuk hadirnya pemerintah di sini dengan hal-hal seperti itu kan. Tanpa ada batasan gitu ya. Iya, tanpa ada batasan. Maksudnya nggak dibedakan. Itu adalah salah satunya itu. Misalkan sakit gigi sama gangguan jiwa kan obatnya lebih mahal gangguan jiwa kan. Semua bisa diklaim pakai itu kan, BPJS kan. Nah itu dia, makanya kita berpikir positif lah ke pemerintah. Kita jangan lupa ya. Mungkin besok ada dari Istana Negara gitu. Negara datang gitu. Datang ke sini kasih
endorse apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya selama masih kita terima dan Iya, aman-aman saja. Aman-aman aja. Kita tujuannya bukan untuk ini, Bukan. edukasi ke masyarakat biar ketika ada apa namanya orang yang kena gangguan jiwa Iya. gitu kan, terus apalagi terindikasi ke situ kita Iya. bisa menangani. Ya itu gitu. suatu bentuk bentuk Kepedulian. kepedulian kita dan pengabdian kita sebagai warga negara yang baik. Iya, bukan baik. Kita sebagai pemuda mengisi kemerdekaan bisa aja dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini iya, kan. mengedukasi masyarakat agar Iya kan. menghilangkan stigma bahwa ODGJ itu sebuah aib dan harus dibuang gitu. Iya, kan, ya. syukur-syukur ada AdSense nggak masalah. Kalau nggak ada AdSense nggak apa-apa, kita Nggak masih bisa apa-apa, pinjem-pinjem, cari pinjaman sana iya. sini bisa. Pinjaman masih banyak. Iya. BRI juga ada. BRI ada. Kur-kur. Iya, bunganya ringan. Itu dari hal-hal seperti itu ya. Iya.